tipis semua kan gitu. Apa saja Kamu boleh. ini berapa ayat, Al-Baqarah. Ustaz? Kenapa? Berapa ayat? 3, 4 ayat ya. 3 ayat, oke. Sama juga boleh, silakan apa aja boleh. Yang penting Al-Quran, jangan baca Bible aja di sini ya. Yuk, lanjut. Oke. Minta maaf, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Sebentar, cuma dikata syaito, jangan dipercepat coba. Jangan dipercepat, samakan temponya ya. Syaito, jangan gitu. Jangan dipercepat atau ikhtilas coba. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, seperti itu. Ya ingat ya, ketika membaca, tempo kita harus serasi ya. Jangan sampai ada dipercepat. Biasanya orang mempercepat yang banyak, bukan memperlambat kebanyakan. Nah ini hati-hati kita. Lanjut, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus temponya. Seperti itu ya. Ayo, sekarang kondisikan ketika membaca temponya sama. Yo. Kul man kana aduwwan ulang balik Ustaz. Bismillah. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Masya Allah, bagus. Dari ala qalbika dan seterusnya. Ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Masya Allah. Suara tapi sampai dapat. Enggak apa-apa kalau begini. Makanya ya sebentar, saya kan sering kalau sama saya itu melarang memaksakan. Kalau misalkan memaksakan suara kita sampai hukumnya terpenuhi, silahkan ya. Seperti itu. Mungkin Bang Ustadz Astra beliau menyarankan silahkan dipaksa untuk memanjangkan suara. Ya, itu versi beliau. Karena apa? Itu kalau memang kita bisa teliti gitu, silahkan ya. Takutnya kan kebanyakan, minta maaf ya ini ya, sedikit ini. Kebanyakan kita memaksa suara nanti ada mat dilepas gitu, hurufnya nanti ditukar kan gitu kebanyakan kita ya. Nah itu hati-hati kita. Tapi kalau memang seperti ini bisa mengendalikan, silahkan ya. Lanjut, mangkana dan seterusnya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallah. Masya Allah. Dari warusulihi. Coba dari situ. Warusulihi. Warusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Masya Allah. Sekarang melafazkan lam sudah tidak tawalud lagi ya. Sudah tidak lilaka, sudah gitu, enggak gitu ya. Masya Allah. Berarti sudah paham. Ingat ya, hati-hati. Ketika melafazkan huruf yang bukan qalqalah, usahakan lidah kita jangan bergerak. Itu poinnya ya. Kalau kita ingat itu, oh ya ini bukan huruf qalqalah. Jadi jangan sampai bergerak untuk tidak memantulkan. Lanjut. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Coba saya ingin dengar di kata anzalna dengan kata bayyinat. Coba tunaikan sifat huruf tanya. Sering kita terangkan ini ketika bersukun atau disukunkan ya. Apa yang paling menonjol dari ta itu coba tunaikan. Okay. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Nah, ini bayyinat. Nah, langsung gitu ya. Kalau begitu hilang siddahnya, ingat. Kata dia itu punya sifat siddah selain hamas kan ya, seperti kaf dia. Nah, ketika bersukun atau disukunkan
jangan langsung keluarkan hamasnya, ditahan dulu itu di huruf ta. Terus di kata anzalna jangan ke n, jangan anzalna. Anzalna tadi seperti itu. Harusnya Robot Ustadz. iya, coba. Halo. Aduh. Ya, Halo, oke. monitor. Ya, Dengar? dapat. Oke, saya ulangi di huruf ta ya. Ingat, jangan langsung baca begini, bayinat. Jangan langsung begitu. Kalau begitu kita meninggalkan dari salah satu sifat hurufnya. Ya, itu yang pertama. Ingat di ta itu dia mempunyai sifat sidah dan hamas. Jadi mana dulu harus disidahkan dulu. Dia itu sama dengan kaf ketika bersukun ya. Poinnya ya. Ketika bersukun pelafasannya sama, itu harus disidahkan baru dihamaskan. Jangan sampai kita balik. Di situ antri sifatnya ya. Ketika bersukun itu yang pertama. Yang kedua, masih dengar suara saya? Iya, ada. Atau Halo. dengar ya? Robot. Jadinya al-zalna. Aduh, robot lagi. Oke. Halo. Ya, di dapat. sini dapat ya dengar ya. Oke, di kata anzalna jangan dibaca ang, jangan anzalna, tapi anzalna. Lain ya. Nah, coba anzalna, jangan anzalna, jangan ke ng. Coba usahakan di situ. Oke. Dia itu bukan ifa abaat ya. Ini Ausad. adalah ausad dia. Oke. Yo. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Masya Allah, bagus. Dapat. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Bayyinat. Gitu baru jangan langsung gitu ya. Coba sekali lagi. Oke. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Nah, ini masih bareng masih apa namanya? Hamasnya dulu disedahkan dulu ya. Saya contohkan lagi, perhatikan ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ada bedanya ya? Ada bedanya tidak? Iya. Halo? Iya, ada. Nah, coba ada bedanya ya. Coba ini apa namanya untuk kita menunaikan sifatnya gitu ya. Betul nggak dibaca bayyinat? Betul, hamasnya tertunai. Tapi masalahnya apa namanya sidanya hilang. Nah, itu dia. Sekarang bagaimana sidah dan hamasnya semuanya ada kan gitu. Coba, ayo. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Masih bareng. Coba saya tanya sama Bu Jamalia. Bu Jamalia udah paham ini. Coba Ibu Jamalia ngerasanya gimana Ibu? Coba dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Sama dengan pendengaran saya apa cuma pendengaran saya ini? Coba. Halo? Halo, iya. Ya, Ibu mendengarnya beliau langsung hamas, istilahnya sidah dengan itunya bersamaan gitu. Jadi kedengarannya hamas dulu. Hamasnya bersamaan dengan sidah beliau gitu. Kan berarti kalau yang dicontohkan tadi itu sidahnya dulu baru hamasnya gitu kan. Betul. Antri dia ya. Sidah dulu baru hamas. Jangan dibarengkan antara sidah dan hamas. Karena dia itu ketika bersukun apa namanya sifat dari huruf ini antri dia. Lain dengan berharokat. Ketika berharokat dia berbarengan masuknya ya. Baik itu qalqala, baik itu sidah, raha, hamas, apapun itu berbarengan. Tapi ketika apa namanya bersukun atau disukunkan, nah ini yang hati-hati kita. Coba. Nah, coba Kak Ika biar tambah baik lagi ini bacanya. Biar tertunai semua, biar kata ulama kita fase baca Al-Qur'an kan itu kata ulama. Amin. Kita tertunai semua sifat dan
ilmu tajwidnya, kan gitu ya. Coba. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Nat. Masih lagi. Nat. Seperti itu. Nat. Tahan sebentar, baru keluarkan hamasnya gitu ya. Paham ya? Jangan langsung nat. Nah, jangan langsung gitu. Bisa itu barisan. Nat. Nah, seperti itu. Coba sekali lagi ya. Semoga Allah mudahkan. Ini memang perlu latihan. Karena memang yang kita pahami selama ini kebanyakan kan hamas betul. Tapi kita lupa bahwa di huruf tersebut yang mempunyai sifat hamas seperti kaf dengan ta yang sangat di sini berpengaruh sekali ya. Karena tersedia dia lain dengan sifat huruf asin. Itu hamas rahawa. Enak kalau itu mudah. Nah, ini tertahan dulu baru dikeluarkan hamasnya ya kan, ataupun terkeluarnya angin ya kan gitu ya. Nah, ini yang perlu memang kita coba ayo. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Masih. Masya Allah, ayatim bayyinat. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Wa ma yak. Ini sama dia. Hati-hati. Kaf sama dengan ta cara pelafasannya ya. Ketika bersukun. Itu dia punya siddah, juga punya hamas ya. Coba. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Masya Allah, bagus jika. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Nah, seperti itu, Masya Allah. Satu ayat lagi mungkin. Awa kullama ahadu ahdan. Coba ini ada kemarin Bu Jamalia pernah menanyakan ya. Itu punya sifat khafa yang harus kita lawan ya. Harus diobati ini. Harus seperti kita berusaha ya ketika melafazkan huruf ini, dan ingat ketika dia bersukun ya. Bersukun cara pelafasannya, sempitkanlah makhrajnya dan sempurnakan hamas dan rakhawanya. Ingat itu. Itu poinnya ya. Sempitkan makhrajnya. Lalu kita tunaikan hamas dan rakhawanya untuk menyempurnakan. Coba. Ini itu kita punya sifat huruf yang mempunyai sifat hamas dan juga rakhawa. Coba. Gitu ya. Coba. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Qafnya kurang tebal. Fariqum. Tebalkan lagi di situ. Qafnya. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Masya Allah. Lanjut. Maaf. Masya Allah. Maaf. Oke. Bal aktsaruhum la yu'minun. Coba aktsaruhum, la mim bertemu lam, jangan seperti dipotong tadi, seperti dipotong. Coba. Oke. Bal aktsaruhum la yu'minun. Minta maaf suaranya tadi. Bal keputus ke sini. Coba bisa diulang sekali lagi, minta maaf sekali. Bal aktsaruhum la yu'minun. Jangan langsung gini, jangan bal aktsaruhum la hum la, jangan gitu. Hum la ingat mem itu sifatnya tawassut ya. Mengalirnya ada tapi tidak berlebihan. Ya. Hum la teralir sedikit ya. Jangan hum la, jangan seperti dihentak. Coba. Oke.
bal aktsaruhum la yu'minun. Masih ya, tapi daripada tadi ada perubahan. Harusnya begini insyaallah, coba perhatikan. Bal aktsaruhum la tersambung dia, tidak mati di mulut kita gitu. Hum la. Nah ya, hum la, jangan hum la, jangan gitu. Saya paham ini untuk tidak memantulkan, tapi bukan begitu caranya ya. Nah, seperti itu ya. Coba hum la, tetap alir dia. Karena memang ada sifat tawassut tapi tidak berlebihan seperti rakhawa kan gitu ya. Coba. Bal aktsaruhum la yu'minun. Masya Allah, seperti itu ya. Coba sekali lagi seperti itu, biar terbiasa. Coba. Bal aktsaruhum la yu'minun. Masya Allah. Ingat ya, silakan ditutup dulu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ingat, ketika melafazkan huruf yang mempunyai sifat bainiyah ataupun tawassut seperti lam, ra, mim, wawu ya kan. Nah, kita alirkan seperti itu. Hum wa misalkan, bukan hum wa. Jangan biasakan memotong-motong ya, karena memang tidak ada riwayatnya. Saya pahami itu untuk mungkin tidak kita memantulkan, itu yang pertama. Tapi kita harus ingat juga dan kita harus tahu bahwa memotong-motong itu bacaan tidak ada. Misalkan wal ardi, ada orang baca demikian, wal ardi, harus mengalir. Ra itu meskipun dia untuk tidak dipantulkan, kan kadang ada orang wal aradi, ada kan gitu ya. Nah, itu saya paham ke situ. Tapi kita harus, yang saya bilang barusan ya, harus ingat bahwa tidak boleh kita memotong-motong gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah bagus ini, Masya Allah. Sekarang saya lihat